Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam. saya Mama Adam. Kami akan bercerita tentang legenda Keong Mas. Dikisahkan di kerajaan Daha yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan baik hati bernama Raja Kertamarta. Ia memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Yang pertama adalah Dewi Galuh, yang kedua adalah Putri Candrakirana. Berbeda dengan Putri Galuh, Candrakirana mempunyai seorang tunangan. Tunangannya bernama Raden Inu Kertapati. Selamat pagi Raja Kertamarta. Oh, Raden Inu, selamat pagi. Kemari calon anakku. Di sana rupanya calon istrimu Candrakirana. Ia sedang bersama dengan Dewi Galuh. Selamat pagi Dewi Galuh. Selamat pagi Candrakirana. Selamat pagi Raden Inu. Sembari kesal, Dewi Galuh tidak menyambut salam dari Raden Inu. Dia langsung pergi ke kamar sambil merasa iri dan dengki. Kenapa selalu Candrakirana yang memperoleh keuntungan? Akan aku singkirkan dia. Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Candrakirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi menemui nenek sihir. Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam hari? Aku mempunyai permintaan, bantu aku menyingkirkan Candrakirana. Akan aku berikan sebanyak-banyaknya emas yang aku punya. Lalu nenek sihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Lalu Dewi Galuh menemui Candrakirana yang saat itu berada di taman. Hei Candrakirana. Hei Candrakirana. Hei Kak, dari mana saja? Kemarilah lihat, itu tanaman yang dulu kita tanam. Lalu tiba-tiba datanglah seorang nenek sihir dan Candrakirana pun kaget. Wah, Kak, siapa itu? Siapa nenek tua itu? Akan kukutuk kau menjadi seekor keong. Lalu tiba-tiba sekujur tubuh Candrakirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, Candrakirana pun berubah menjadi seekor keong. Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu dengan tunanganmu. Sebelum itu terjadi, kunyahkan dulu kau. Akan kuceritakan pada ayah kalau kau menghilang. Lalu Dewi Galuh melemparkan Candrakirana ke sungai. Sambil menangis, Candrakirana berkata, kenapa kakak begitu jahat kepadaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Candrakirana yang berubah menjadi keong emas pun terbawa arus sungai menjauhi kerajaan Daha. Lalu Candrakirana berkata, kemana arus ini akan membawa aku pergi? Lalu ada yang melemparkan jaring ke sungai dan kebetulan jaring itu mengenai keong emas. Wow, keong berwarna emas. Belum pernah aku melihat keong seperti ini. Sang nenek pun membawa keong emas pergi ke rumahnya dan merawatnya. Dan pas pengetahuan sang nenek, keong emas pun berubah menjadi seorang manusia. Begitu nenek pulang dari sungai, ia terkejut karena di meja rumahnya sudah tersaji berbagai masakan yang sangat enak. Wah, siapa yang memasak semua ini? Siapa yang menyiapkannya untukku? Paginya sang nenek pergi lagi ke danau untuk mencari ikan. Lagi-lagi ketika sang nenek pulang, berbagai masakan telah tersaji di meja makan. Penasaran, sang nenek pun pulang terlebih awal dari biasanya keesokan harinya. Ia pun mengendap-endap ke dapur dan melihat sosok gadis cantik. Siapa kau wahai gadis cantik? Candrakirana pun terkejut dan akhirnya dia menceritakan semuanya kepada nenek apa yang ia alami. Sementara itu di kerajaan Daha, Raden Inu berniat mencari tunangannya. Ia berpura-pura menjadi seorang rakyat jelata.
Pangeran Inu berbicara kepada raja, "Tenanglah raja, akan aku cari Candrakirana ke seluruh pelosok negeri hingga ketemu." Mendengar Raden Inu akan berniat mencari Candrakirana, Dewi Galuh memberitahukan hal tersebut kepada sang nenek sihir. Sang nenek sihir pun berubah menjadi seekor gagak hitam. Ia terbang mencari Raden Inu. Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya seekor gagak yang bisa berbicara. Ke kiri, ikuti aku." Hah, gagak itu bisa berbicara? Mungkin ia bisa memberi petunjukku untuk bertemu dengan Candrakirana. Lalu Raden Inu mengikuti gagak tersebut. Raden Inu mengejar gagak tersebut tanpa sepengetahuan Raden Inu, sang gagak jelmaan nenek sihir sebenarnya justru menjerumuskan Raden Inu ke arah yang salah. Di perjalanan langkahnya terhenti ketika melihat seorang kakek yang tengah bersandar di bawah pohon. "Kek, apakah kau baik-baik saja? Kau terlihat begitu pucat. Aku sudah tidak makan berhari-hari, anak muda. Ini makanlah sebagian bekalku." Aku membawa cukup bekal, sambil memberikan bekal makanannya ke kakek tersebut. "Terima kasih, anak muda." Sembari makan, Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang kakek. Raden Inu juga menceritakan bahwa ia tadi mengikuti seekor gagak yang bisa berbicara. Tanpa diduga, sang kakek mengayunkan tongkatnya kepada sang gagak. Gagak terjatuh dan berubah kembali menjadi nenek sihir. Ternyata sang kakek sangatlah sakti. Ia memberitahu bahwa gagak itu adalah jelmaan nenek sihir yang sangat jahat. Ia pun menyuruh Raden Inu untuk mencari Candrakirana di desa Dadapan. Sesampainya di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah rumah pondok untuk meminta air minum. Ketika hendak meminta air minum, betapa terkejutnya Raden Inu, ternyata rumah itu milik seorang nenek yang merawat Candrakirana. Perjumpaan Raden Inu dan Candrakirana membuat semua kutukan Candrakirana sirna. Mereka kembali ke kerajaan Daha dan Candrakirana menceritakan semua yang ia alami kepada ayahnya. Takut akan mendapatkan hukuman, Dewi Galuh segera melarikan diri dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali lagi. Akhir cerita Candrakirana dan Raden Inu hidup bahagia bersama sang nenek yang telah merawatnya, ikut diboyong ke istana. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah Keong Mas: tidak boleh iri kepada saudara, tidak boleh dengki kepada saudara, belajar bersabar dan menjadi orang yang baik, jangan memusuhi dan berbuat jahat kepada orang lain. Jangan pernah mengeluh kepada keadaan, harus banyak-banyak bersabar dan selalu bersyukur untuk apa yang kita punya. Berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Terima kasih teman-teman, segitu cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.